Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Alia Mardianisa, dan teman-teman saya, Della Puspita, Aliza Nur Azizah Azhari, Rinalia Putri, dan Binsar Gunadi Simbolon. Kami akan menjelaskan terkait proyek akhir mata kuliah simulasi komputasi matematika, yaitu terkait model predator prey. Yang pertama-tama kami lakukan adalah menganalisis masalah pada soal yang diberikan. Setelah kami analisis, didapat informasi bahwa ular memiliki lubang hidung dan lubang di antara kedua mata yang memiliki sensitivitas terhadap temperatur hangat. Ular, terutama jenis pit viper, memiliki ketepatan dan akurasi yang sangat tinggi dalam menangkap mangsanya dengan kemampuan deteksi suhu ini. Lalu, adapun permasalahan yang dihadapi ialah ingin dibuatnya sebuah model yang dapat merepresentasikan pergerakan pit viper dan mangsanya, yaitu hewan pengerat. Lalu ingin diketahui pengaruh suhu terhadap kemampuan menangkap mangsa, dan yang terakhir ingin diketahui pula pengaruh kecepatan gerak hewan pengerat secara khusus, yaitu saat hewan pengerat bergerak normal dan saat bergerak 2 kali lebih cepat, yaitu pengaruhnya terhadap kemampuan pit viper dalam menangkap si hewan pengerat ini. Adapun setelah kami analisis, kami membuat rancangan modelnya. Yang pertama kami lakukan dalam perancangan model adalah pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan dari soal tersebut ialah hewan pengerat bergerak dan istirahat secara acak. Mamalia memiliki suhu badan sekitar 37 derajat Celcius. Jika temperatur sel tetangga sama, pit viper memilih arah gerak secara acak. Dan yang terakhir, pit viper dan hewan pengerat berada di lingkungan yang dingin. Kemudian kami buat asumsi-asumsi yang menyederhanakan permasalahan agar dapat dibuat modelnya. Yang pertama, ukuran matriks 12 kali 12 termasuk kondisi batas. Yang kedua, ketetanggaan yang digunakan adalah ketetanggaan Moore. Yang ketiga, kondisi batas yang digunakan adalah absorbing boundary condition. Yang keempat, posisi awal pit viper dan hewan pengerat selalu sama untuk setiap percobaan untuk suhu berbeda. Lalu suhu pengerat hewan pengerat adalah 37 derajat Celcius, adapun suhu lingkungan selalu di atas 15 derajat Celcius, namun maksimal 30 derajat Celcius. Hewan pengerat tidak bisa bergerak menuju pit viper, dan pit viper hanya bisa mendeteksi sel-sel di sekitarnya. Selanjutnya, kami melakukan penentuan untuk variabel-variabel beserta satuannya. Pertama, variabel ntemp yang merupakan nilai suhu lingkungan. Kedua, variabel map, yakni array 2 dimensi yang merupakan peta pergerakan predator prey. Selanjutnya ditentukan variabel xrodent dan variabel yrodent, berturut-turut yang merupakan nilai koordinat x dan koordinat y untuk posisi hewan pengerat. Ditentukan pula variabel x viper dan variabel y viper berturut-turut merupakan nilai koordinat x dan nilai koordinat y untuk posisi pit viper. Kemudian ditentukan variabel move or rest sebagai nilai acak sebagai penentu pergerakan hewan pengerat. Terakhir dibuat variabel t untuk banyaknya time step hingga pit viper memangsa hewan pengerat. Selain itu, kami juga membuat 4 fungsi yang digunakan dalam perancangan model pemangsa-mangsa untuk pit viper hewan pengerat. Yang pertama, fungsi rodent surrounding dengan parameter M, I, dan J untuk mengubah suhu lingkungan di sekitar hewan pengerat. Kedua, fungsi rodent move dengan parameter M, I, J, X viper, dan Y viper untuk mengetahui pergerakan hewan pengerat. Ketiga, fungsi rodent move faster dengan parameter M, I, J, X viper, dan Y viper. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui pergerakan hewan pengerat yang dapat bergerak 2 kali lebih cepat. Fungsi ini juga sudah mengandung kemungkinan hewan pengerat bergerak 2 kali lebih cepat atau tidak. Terakhir, fungsi viper move dengan parameter M, I, dan J didefinisikan sebagai fungsi pergerakan viper. Selanjutnya, Nah, setelah berbagai rancangan dan juga asumsi yang kita buat, kita mendapat solusi, yaitu diuraikan dalam bentuk langkah-langkah. Nah, yang pertama, kita perlu memasukkan nilai suhu lingkungan ke variabel ntemp. Lalu, kita juga perlu menginisialisasi peta atau map dan juga kondisi batasnya. Setelah itu, kita inisialisasi posisi awal pengerat di map. Lalu, kita juga perlu menyesuaikan suhu lingkungan di sekitar pengerat menggunakan fungsi rodent surroundings. Setelah itu, kita juga
menginisialisasi posisi awal ular atau viper di map, dan menginisialisasi variabel T untuk menampung nilai time step atau langkah yang dilakukan ular untuk menangkap mangsanya itu. Setelah itu, dibuat perulangan while. Nah, kondisi while ini akan dilakukan jika memenuhi dua kondisi, yaitu kondisi pertama, jika koordinat X viper tidak sama dengan koordinat X pengerat. Atau yang kedua, koordinat Y viper tidak sama dengan koordinat Y pengerat. Nah, dalam perulangan yang sama, kita juga perlu mengenerate random number dalam variabel move or rest. Nah, dilakukan juga conditional if statement untuk memutuskan apakah pengerat akan bergerak atau istirahat. Jika nilai random dari variabel move or rest ini kurang dari 0,5, maka pengerat akan bergerak. Nah, langkah selanjutnya, kita juga perlu menggunakan fungsi rodent move untuk mendapatkan koordinat hewan pengerat dan memperbarui map dengan posisi hewan pengerat yang baru. Nah, untuk di analisis masalah tadi, ada kasus di mana hewan pengeratnya bergerak 2 kali lebih cepat. Nah, untuk kasus itu, kita menggunakan fungsi rodent move faster. Dan di sini kita hanya contohkan satu kali saja, yaitu untuk fungsi yang rodent move yang bergerak secara normal. Lalu langkah ke-10, kita menampilkan grafik heat map dari map yang baru setelah pengerat bergerak. Langkah ke-11, kita perlu memperbarui suhu sel yang akan ditinggalkan oleh Viper sesuai dengan nilai env temp. Lalu digunakan juga fungsi Viper move, yaitu untuk pergerakan ular untuk menentukan koordinat pergerakan Viper selanjutnya. Setelah itu, kita juga perlu memperbarui suhu lingkungan dan posisi Viper dalam map tersebut. Selanjutnya, menampilkan kembali heat map dari map yang baru setelah Viper bergerak. Nah, perulangan pada poin 7 akan terus dilakukan seiring dengan penambahan nilai variabel time step hingga Viper dan pengerat berada dalam koordinat yang sama. Setelah semua itu dilakukan, kita menampilkan kembali grafik heat map dari map setelah iterasi selesai dan mencetak jumlah time step yang dibutuhkan oleh Viper untuk memaksa pengerat tersebut. Nah, langkah terakhir, kita perlu melakukan simulasi ini dengan suhu lingkungan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita ada contoh simulasi program. Dapat dilihat bahwa titik yang berwarna oranye terang itu adalah titik koordinat di mana hewan pengerat itu berada. Lalu yang berwarna ungu itu adalah posisi Viper. Selanjutnya. Baik, untuk programnya, yang pertama-tama itu kita import library yang akan digunakan. Di sini ada 3 library, yaitu NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan Seaborn. Lalu kita definisikan 4 fungsi yang akan digunakan. Yang pertama adalah fungsi untuk mengubah suhu lingkungan di sekitar hewan pengerat. Di sini kita beri nama rodent surroundings, dan parameternya adalah MIJ. M itu merupakan maps, I merupakan koordinat Y dari hewan pengerat, dan J merupakan koordinat X dari hewan pengerat. Nah, untuk suhu lingkungan di sekitar hewan pengerat, di sini kita keliling pertama, yaitu sel yang paling dekat dengan hewan pengerat, kita jadikan 35, karena suhu hewan pengeratnya 37. Dan untuk 2 sel yang paling dekat dengan hewan pengerat, kita jadikan 33. Untuk yang lain 2-6 itu merupakan algoritma untuk mengubah keliling pertama dari hewan pengerat. Lalu untuk line 7-66 itu merupakan algoritma untuk mengubah keliling kedua dari hewan pengerat. Di sini untuk mengubah keliling keduanya kita juga perlu memperhatikan tempat hewan pengerat tersebut berada. Kalau misalnya hewan pengeratnya ada di pinggir dekat batas, berarti kita harus membuat kondisi di batas itu. Jadi misalnya untuk kiri atas, berarti
yang 33 tadi itu cuma bisa di 2 sel di sebelah kanan pengerat dan 2 sel di sebelah bawahnya. Demikian pula untuk kondisi di kanan atas, lalu di atas tapi tidak berada di pojok, dan seterusnya sampai semua kondisi batasnya terpenuhi. Lalu jika pengerat bukan di pinggir map, berarti tidak ada masalah untuk seluruh keliling keduanya itu dijadikan 33. Lalu ini kita isi batasnya dengan 0. Di sini kenapa diisi batasnya dengan 0? Karena di bagian sini dan bagian ini itu memungkinkan bahwa batasnya itu ikut berubah menjadi 35 atau 33. Jadi pada akhirnya kita kembalikan dengan absorbing boundary condition dengan nilai 0. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi pergerakan hewan pengerat. Kita beri nama load and move, dan parameternya adalah M, I, J, X Viper, dan Y Viper. M ini merupakan maps, I ini merupakan koordinat Y hewan pengerat, J merupakan koordinat X hewan pengerat, X Viper dan Y Viper berturut-turut adalah X dan Y dari ular. Lalu kita generate random number, dan kita store pada variabel X2 dan Y2. Variabel X2 dan Y2 ini menyatakan X dan Y dari koordinat yang akan dituju oleh hewan pengerat. Nah, di sini kita buat syarat bahwa hewan pengerat itu tidak bisa berdiam di tempat, tidak bisa bergerak menuju ular, tepat menuju ular, dan tidak bisa menuju batas. Jadi selama ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka X2 dan Y2-nya kita buat yang baru hingga memenuhi syarat. Lalu untuk pergerakan hewan pengerat yang bisa 2 kali lebih cepat, kita beri nama load and move faster, dan parameternya sama seperti load and move tadi. Nah, di sini kita juga buat kondisi di mana hewan pengerat tersebut berada di pinggir, yaitu ketika di kiri atas misalnya, berarti dia hanya bisa bergerak ke kanan dan kiri, baik itu 1 langkah maupun 2 langkah. Tapi di sini kita belum memperhatikan kondisi di mana hewan pengerat tersebut menuju batas. Nah, untuk kondisi tersebut kita lakukan di sini. X2 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 11, atau Y2-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 11. Di sini juga tidak bisa berdiam diri dan tidak bisa menuju Viper. Jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka dicari X2 dan Y2 yang baru lagi, hingga syaratnya terpenuhi. Dan fungsi ini akan mereturn X2 dan Y2. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi pergerakan ular. Di sini kita beri nama Viper Move, dan parameternya adalah M, I, J, di mana M itu adalah maps, I itu adalah Y-nya Viper, dan J itu adalah koordinat X dari Viper. Lalu di sini kita buat 2 array, yaitu Imax dan Jmax. Imax ini menyatakan koordinat Y pada maps dari suhu di sekeliling ular yang paling maksimal. Dan Jmax itu adalah koordinat X-nya. Lalu nilai max ini merupakan suhu maksimum di sekeliling ular yang awalnya kita inisialisasi dengan 0. Lalu kita cek untuk sel-sel di sekitar ular dengan ketetanggaan Moore, yaitu berarti I-nya dari I-1 sampai I+1, dan untuk koordinat X-nya dari J-1 sampai J+1. Nah, apabila suhu di sel tersebut melebihi max, berarti kita inisialisasi ulang array-nya menjadi berisi A dan B. Lalu max-nya itu kita ganti dengan nilai di sel tersebut. Lalu jika MAB-nya sama dengan max, maka kita tambahkan nilai max tersebut pada Imax dan Jmax. Selanjutnya kita cek suhu maksimum di sel tetangga ular. Nah, ini caranya adalah kita cek panjang dari array Imax atau Jmax. Itu terserah aja mau pakai yang mana, karena panjangnya itu akan sama. Nah, jika panjangnya itu 1, berarti kita return Jmax 0 dan Imax 0. Kalau lebih dari 1, kita buat variabel baru IDX, yaitu yang menyimpan indeks dari Imax dan secara acak. Jadi misalnya Imax itu panjangnya 2, berarti IDX-nya itu antara 0 atau 1, random.
dan kita return Gmax IDX dan Emax IDX. Lalu untuk fungsi utamanya, kita gunakan konstanta untuk ular yaitu 15 dan rodent untuk hewan pengerat yaitu 37. 37 ini menyatakan suhunya yaitu 37 derajat Celcius. Untuk nomor 1 yaitu kondisi di mana rodentnya hanya bisa bergerak satu sel di sekelilingnya atau berdiam diri. Yang pertama kita input suhu lingkungannya dalam derajat Celcius, lalu kita inisialisasi peta yang bernama map berukuran 12x12. 12x12 itu berisi 10x10 peta utama ditambah dengan batas-batasnya. Jadi ukurannya 12x12. Lalu isi batasnya dengan 0 karena kita gunakan absorbing boundary condition. Setelah itu kita letakkan hewan pengerat di map 33 dan suhu lingkungannya kita ubah menurut fungsi rodent surroundings yang sudah kita definisikan tadi. Lalu Viper-nya kita letakkan di map 99. Setelah kondisi awal ini, kita buat grafiknya. Dan T-nya ini, T ini merupakan variabel yang menyatakan banyaknya pergerakan ular hingga ular menangkap hewan pengerat. Jadi awalnya karena ularnya belum bergerak, T-nya sama dengan 0. Lalu selama X Viper tidak sama dengan X rodent atau Y Viper tidak sama dengan Y rodent atau dengan kata lain, Viper ini belum menangkap hewan pengerat. Berarti kita lanjutkan sebagai berikut. Yaitu kita buat variabel baru move or rest yang menyatakan peluang hewan pengerat itu berpindah tempat atau berdiam diri. Peluangnya di sini kita jadikan masing-masing 0,5. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,5 berarti pengeratnya bergerak. Pengerat bergerak ini awalnya kita kembalikan dulu suhu di sekeliling pengerat dan suhu pengeratnya sendiri menjadi N-temp. Tapi itu dilakukan selama suhu lingkungannya itu nggak ada Viper. Jadi kalau ada Viper, suhunya itu tetap jadi Viper, bukan jadi M-temp. Lalu kita gunakan fungsi rodent move untuk menentukan X dan Y rodent yang baru. Dan kita isi dengan rodent. Nah, jika move rest-nya lebih dari 0,5, maka pengeratnya beristirahat, tidak berpindah tempat. Di sini tidak kita buat algoritmanya, karena kalau tidak berpindah tempat, maka nggak ada perubahan apa-apa. Setelah itu, suhu lingkungannya kita ganti lagi menjadi sesuai dengan suhu di sekeliling pengeratnya dengan fungsi rodent surroundings. Dan letak ularnya kita buat lagi menurut algoritma berikut. Nah, setelah pengeratnya bergerak, maka kita buat grafiknya. Setelah itu, untuk pergerakan ularnya, kita kembalikan lagi sel di mana ada ular itu menjadi N-temp. Lalu kita gunakan fungsi Viper move untuk mendapatkan X Viper dan Y Viper yang baru. Dan suhu lingkungan di sekeliling pengerat kita ganti lagi setelah ularnya itu diletakkan dalam maps-nya. Dan setelah ular bergerak itu kita buat lagi grafiknya. Ini akan berulang sampai ularnya itu berhasil menangkap hewan pengerat. Dan sebelum itu T-nya ditambah 1 terus-menerus. Dan pada akhirnya akan menghasilkan output ular menangkap hewan pengerat setelah berapa kali bergerak. Untuk hasil run-nya bisa dilihat di sini. Ini berarti ular menangkap pengerat setelah 12 kali bergerak. Nah, untuk nomor 2, untuk kasusnya itu hewan pengerat bisa bergerak 2 kali lebih cepat, tapi tidak konsisten. Di sini sama seperti algoritma nomor 1, yang membedakan hanya pada hewan pengerat. Nah, di sini kita menggunakan fungsi rodent move faster, bukan rodent move, sehingga bisa 2 kali lebih cepat bergeraknya. Untuk hasilannya bisa dilihat di sini. Di sini ularnya menangkap pengerat setelah 13 kali bergerak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berdasarkan program pemodelan yang dibuat dengan aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya, pada bagian kali ini akan dijelaskan hasil dan simulasinya. Oke, untuk kasus pertama yaitu untuk kasus pergerakan hewan pengerat yang normal.
Nah, di sini dilakukan percobaan menggunakan suhu lingkungan 19 derajat, 21 derajat, 23 derajat, 25 derajat, dan 27 derajat Celcius. Nah, pada percobaan ini untuk masing-masing suhu dilakukan 10 kali percobaan, kemudian dirata-ratakan. Nah, untuk hasil rata-ratanya sendiri, yang pertama untuk suhu 19 derajat itu rata-ratanya 39,5, untuk 21 derajat itu rata-ratanya 37,3, untuk 23 derajat itu rata-ratanya 48,2, untuk 25 derajat rata-ratanya 48,1, dan yang terakhir untuk 27 derajat ini 36,6. Nah, maksud dari rata-rata ini apa? Ini tuh output-nya itu merupakan jumlah pergerakan pit viper untuk menangkap mangsanya, yakni hewan pengerat tadi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kasus yang kedua, yaitu kasus di mana hewan pengerat ini bisa bergerak 2 kali lebih cepat namun secara tidak konsisten tadi. Nah, pada bagian ini digunakan juga suhu lingkungan yang sama, yaitu 19 derajat, 21 derajat, 23 derajat, 25 derajat, dan 27 derajat Celcius. Nah, sama juga seperti yang tadi dilakukan 10 kali percobaan. Untuk rata-ratanya sendiri, yang pertama untuk suhu 19 derajat, itu rata-ratanya 25,4, untuk 21 derajat rata-ratanya 19,8, untuk 23 derajat rata-ratanya 23,9, dan untuk 25 derajat itu sama seperti 23 derajat tadi, yaitu 23,9, dan yang terakhir untuk suhu 27 derajat itu rata-ratanya 18,1. Nah, next. Nah, dari kedua simulasi tadi ini dibuatlah suatu grafik perbandingan rata-rata. Nah, terlihat juga dari grafik ini yang di atas itu merupakan simulasi yang pertama, yaitu dengan pergerakan hewan pengerat yang normal, dan yang di bawahnya itu simulasi yang kedua untuk pergerakan hewan pengerat yang dapat bergerak 2 kali lebih cepat. Nah, dari kedua garis ini terlihat bahwa kedua simulasi memiliki tren yang sama. Data yang diperoleh ini mendukung bahwa pit viper ini menunjukkan performa terbaiknya untuk menangkap atau memangsa hewan pengerat itu pada saat suhu lingkungannya itu 27 derajat Celcius. Karena rata-rata jumlah pergerakannya itu paling sedikit, atau dalam artian pit viper ini menangkap hewan pengerat lebih cepat gitu ya. Oke, tapi tidak dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi suhu lingkungan, kemungkinan pit viper menangkap hewan pengerat akan lebih besar. Nah, kenapa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh kemampuan pit viper dalam mendeteksi mangsanya melalui suhu. Nah, pit viper ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap suhu, sehingga kemampuannya dalam menangkap hewan pengerat itu tidak berubah selama suhu lingkungan tidak melebihi suhu tubuh mangsanya. Nah, kan dalam hal ini itu suhu lingkungannya itu kan maksimal itu di 27 derajat Celcius, sedangkan suhu tubuh mangsanya 37 derajat, sehingga tidak melebihi dan tidak akan memengaruhi dari kemampuan pit viper menangkap mangsa. Nah, selain itu, dalam grafik ini juga terlihat bahwa dengan meningkatnya kecepatan hewan pengerat yang bisa menjadi 2 kali lebih cepat tadi, nah ini dapat mendeteksi keberadaan pit viper, sehingga hewan pengerat ini dapat bergerak mendekati pit viper, namun tidak dapat menuju tepat ke koordinat pit viper itu sendiri. Nah, dengan kecepatan yang dapat menjadi 2 kali lebih cepat, hewan pengerat ini bisa mendekati pit viper lebih cepat juga, sehingga menyebabkan pit viper ini dapat menangkap hewan pengerat lebih cepat. Seperti itu. Sekian penjelasan dan presentasi program dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.